Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih, kesetiaan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan, anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami secara pribadi, dan berikan kami hati yang mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 36 sampai 37. Tertulis demikian. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa hanya menjadi hebat dalam hubungan kita dengan Tuhan, tapi kita harus juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Salib memiliki dua garis. Pertama, garis vertikal yang berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, dan kedua adalah garis horizontal yang berbicara tentang hubungan kita dengan sesama manusia. Salib Kristus bukan secara kebetulan menjadi simbol tentang hukum utama dan yang terutama yang terkandung dalam hukum Taurat, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Tuhan sudah menetapkan salib sebagai simbol untuk kita dapat mengerti dan menangkap inti dari pesan firman Tuhan kepada kita semua, yaitu supaya kita hidup dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Dalam Lukas 10 ayat 25-37, Tuhan Yesus memberikan suatu kisah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Suatu kali ada orang Yahudi yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan ia dirampok dan dipukuli, serta ditinggalkan dalam keadaan terluka parah. Lalu lewatlah seorang imam di dekatnya, tapi imam itu tidak menolongnya. Kemudian lewat juga seorang Lewi, tapi ia pun tidak menolong orang itu. Dua orang ini, yaitu imam dan Lewi, adalah orang-orang yang hebat dalam urusan agama. Imam dan orang Lewi, pekerjaannya adalah melayani Tuhan di bait suci. Tapi sayangnya mereka tidak menunjukkan sikap mengasihi sesama. Kemudian datanglah seorang Samaria yang melewati jalan itu dan melihat orang yang terluka tersebut, lalu menolongnya sampai ia sembuh. Orang Samaria di sini mewakili orang-orang yang seringkali dianggap tidak religius, tidak bertuhan yang benar, tapi memiliki kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau agar kita menyadari dengan benar bahwa hidup sebagai orang percaya hendaknya mempunyai kedua sifat ini, bukan hanya salah satunya saja, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Siapakah sesama kita? Sesama kita bukan hanya orang yang satu gereja dengan kita, bukan hanya orang yang satu denominasi atau satu sinode, bukan pula yang satu aliran, bukan yang satu agama, tapi sesama kita adalah semua orang yang ada di dunia ini, apapun agamanya, suku dan latar belakangnya. Semuanya adalah sesama kita yang patut kita perlakukan dengan baik dan hormati. Kita yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, janganlah kita membeda-bedakan orang. Jangan pula ada kebencian dalam hati kita terhadap golongan tertentu. Walaupun orang-orang lain tidak percaya kepada Kristus, tapi kita tidak boleh membenci mereka. Justru kita harus mengasihi dan berbuat baik agar terang Kristus bercahaya melalui hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan,
Jangan kita membuat tembok pemisah antara kita dengan orang-orang lain di sekitar kita. Tapi bangunlah jembatan dan jadilah berkat serta terang Kristus. Tetaplah jaga iman kita sambil terus memancarkan kasih Tuhan kepada siapapun melalui sikap dan perbuatan kita yang baik tanpa pilih kasih. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengingatkan dan menegur setiap kami, untuk kami hidup mengasihi sesama kami. Tolong kami Tuhan supaya kami mengingat bahwa kami hidup di dunia ini mempunyai satu tujuan, yaitu untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kedua sifat ini, yaitu mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dan juga mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami selalu hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkatilah kami dan buatlah semua yang kami lakukan berhasil untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap yang sedang mengalami sakit, jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang mengalami masalah dan persoalan, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar kepada setiap kami. Berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.